Hampir 1 jam berlalu. Rintik hujan masih belum berhenti. Pandu menatap langit. Terlihat putih keabuan merata. Nampaknya hujan masih akan terus mengguyur. Pandu menghela nafas. Ia menyesal mengabaikan pesan mamanya untuk membawa jas hujan. Kini ia pun terjebak kepungan hujan. Hujan kian deras diiringi tiupan angin, menimbulkan suara ribut dari atap kios tempatnya berteduh. Pandu berdiri tepat di bawah atap kios usang yang hampir roboh di pinggir jalan. Ia merogoh sakunya, melihat jam di telepon genggamnya yang sudah menunjukkan waktu pukul 17:25 WITA. Ia semakin gelisah, karena semakin lama langit kian gelap, sementara hujan tak kunjung reda. Tak lama, ada pasangan pengendara motor yang menepi dan turut berteduh. Deras sekali hujannya, kenapa nekat merobos? Tanya Pandu. Iya, kami buru-buru, ada barang yang harus diantar ini. Tapi plastiknya robek. Kami khawatir pesanan yang kami antar jadi basah dan rusak. Jawab pengendara motor itu sambil membuka helmnya. Pengendara tersebut ternyata seorang pria parubaya. Sementara perempuan yang diboncengnya ternyata anaknya. Pandu pun membantu mengangkat barang yang dibungkus kardus mie instan tersebut. Mereka pun bersyukur ternyata kardus itu aman. Hanya memang plastik pembungkusnya robek, sehingga bagian atasnya sedikit basah. Pandu yang iba mengeluarkan 2 kantung merah berukuran cukup besar kepada mereka. Pria itu pun sangat berterima kasih kepada Pandu. Dia pun segera membungkus kardus tersebut. Adik ini mau kemana tujuannya? Tanya pria itu. Saya mau ke kota, Pak. Saya mau jemput kakak saya di pelabuhan. Alhamdulillah dia bisa mudik tahun ini. Jawab Pandu. Oh, begitu. Memang kakaknya dari mana? Kamu tidak bawa jas hujan ya? Tanyanya lagi. Kakak saya pulang dari Ambon. Iya, tadi disuruh mama bawa jas hujan tapi saya lupa bawa. Jawab Pandu. Kalau begitu pakai jas hujan saya saja, daripada di sini terus. Sepertinya masih lama ini hujannya reda. Ucap sang bapak. Pandu pun menolaknya. Ia tak sampai hati jika bapak itu kehujanan. Meski bapak itu terus memaksanya, namun Pandu tetap menolak tawaran tersebut. Tidak usah, Pak. Beneran. Saya tidak apa-apa. Bapak silakan lanjut saja, kata Pandu. Ya sudah kalau begitu, Nak. Terima kasih banyak ya. Pesan Bapak, kamu segera jemput kakakmu. Jangan lama-lama di sini, apalagi sebentar lagi malam. Di sini kan gunung, kabutnya tebal kalau sudah sore begini, apalagi hujan. Tidak ada lampu juga. Pokoknya kamu hati-hati dan segera pergi, jangan sampai malam. Ucap bapak itu meyakinkan Pandu. Iya baik Pak, terima kasih, jawab Pandu. Dia pun membantu mengangkat kardus ke atas motor. Pria itu pun segera berlalu bersama putrinya, sedangkan Pandu masih bertahan di kios tersebut. Sampai tiba-tiba telepon Pandu berdering. Itu nomor kakaknya. Diangkatnya telepon tersebut. Ternyata kakaknya sudah tiba di pelabuhan. Pandu mengatakan
Jika ia masih berada di bukit di tengah hutan, perbatasan antara wilayah Pasar Wajo dan kota Bau-Bau. Sabar, tunggu sebentar lagi ya kak. Ini hujannya sudah mau reda. Saya langsung OTW ke situ sekarang, tegas Pandu. Ia pun segera mengenakan helm dan beranjak dari tempat tersebut. Sebelum starter motornya, ia kembali melihat telepon genggamnya. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 17.55 WITA. Wah, sudah masuk waktu maghrib, ucapnya dalam hati. Pantas saja langit mulai gelap, dan suara binatang malam turut mengiringi perjalanannya. Ditambah dinginnya udara menembus jaket Pandu, ia mengendarai motor itu perlahan. Sebab jalan yang menanjak dan menurun serta berkelok itu menjadi licin akibat hujan yang mengguyur. Dia pun harus berhati-hati agar selamat sampai tujuan. Beberapa kali Pandu berhenti, sebab terdapat banyak kendaraan besar yang juga melalui jalan tersebut. Lampu mobil maupun truk kerap membuatnya silau. Maklum, jarak pandang yang terbatas diperparah dengan penglihatan Pandu yang minus. Sedangkan Pandu tidak mau menggunakan kacamata. Ah, kapan sampainya kalau begini? Keluh Pandu. Dia pun mempercepat laju motornya, namun lagi-lagi lampu mobil di depannya membuat Pandu silau. Kali ini, Pandu kehilangan keseimbangan dan terjerembab ke kiri, hingga menabrak pembatas jalan. Beberapa menit kemudian, Pandu bangkit. Ia merasa beruntung ia tidak apa-apa. Berkali-kali dia mengumpati mobil yang membuatnya terjatuh tadi. Meski mengalami kecelakaan, namun ia masih bersyukur setidaknya motor masih bisa dikendarai. Dia pun kembali mengegas kendaraannya itu. Dia juga bersyukur sebab jalanan bisa dilaluinya dengan lancar dibanding sebelumnya. Bahkan, ia tidak menjumpai satu kendaraan pun yang lewat. Padahal biasanya jalur antar kabupaten ini cukup ramai kendaraan. Setelah beberapa lama mengendarai motor, Pandu dibuat bingung sebab jalan rayanya kini bercabang. Perasaan jalan raya ke kota cuma satu. Ini kenapa jalannya bercabang jadi dua? Ucap Pandu kebingungan. Dia pun melihat jalan sebelah kiri, gelap dan sepi. Sedangkan jalan sebelah kanan nampak terang dan terlihat kerip lampu seperti pemukiman warga. Tanpa berpikir panjang, Pandu mengambil jalur kanan. Perkampungan pun semakin dekat. Pandu takjub, sebab perkampungan ini sangat indah. Rumah-rumahnya begitu teratur dan bersih. Lampu menyala dengan terang dan nampak arsitektur pemukiman begitu modern serta canggih. Padahal biasanya yang dia saksikan, di jalan sini rumah warga didominasi rumah gantung yang masih terbuat dari kayu. Mungkin karena kelamaan di rumah saja, Pandu jadi kurang update perkembangan daerahnya. Pikirnya waktu itu. Saking takjubnya melihat sekitar, Pandu hampir lupa tujuannya. Ya ampun, kakak pasti sudah menunggu lama, kata Pandu. Dia pun merogoh sakunya. Dilihatnya jam di telepon genggamnya masih menunjukkan pukul 18.15 WITA. Dia mempercepat laju motornya, namun dia tidak kunjung sampai tujuan. Dia pun kembali merogoh telepon genggamnya. Dia mencoba menelpon kakaknya namun gagal. Dilihatnya baik-baik waktu di HP-nya menunjukkan pukul 18.15 WITA. Padahal ia sudah lama berkendara, mengapa waktu tidak berubah? Masih tetap saja pukul 18.15 WITA. Sementara itu,
Sumardin masih berada di pelabuhan. Dia beristirahat di warung. Dia baru selesai makan dan ngopi. Beberapa batang rokok juga telah dia habiskan. Ia melihat jam tangannya. Hampir 2 jam lebih sejak dia menelpon adiknya, namun jemputannya tak kunjung tiba. Lama sekali, Pandu. Biasanya hanya 1 jam saja dari Pasar Wajo ke Bau-Bau, kata Sumardin. Dia pun menghubungi kembali nomor adiknya untuk yang kelima kalinya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan tunggu beberapa saat lagi. Untuk meninggalkan pesan suara, tekan tut. Sumardi pun mengakhiri panggilannya. Pria 32 tahun itu pun harus sabar menunggu. Dia menunggangkan wajah ke langit. Gelap dan sesekali kilatan petir terlihat. Apa mungkin adiknya masih terjebak hujan? Dia pun kembali mengisap rokoknya dalam-dalam lalu menghembuskannya. Bapak, kenapa sih ngotot sekali mau kasih pinjam jas hujannya ke Om tadi? Tanya Putri kepada bapaknya. Iya nak, karena dia sudah baik sama kita, makanya bapak kasihan. Lagi pula kamu sudah tahu belum, di atas tadi itu tempat apa? Kata sang bapak. Hutan, ucap Putri. Itu bukan hutan biasa. Hutan di atas bukit itu dipercaya lokasi kampung yang hilang. Bukannya sudah pernah bapak ceritakan ya? Tanya sang bapak. Mitos itu, Pak. Putri tidak percaya. Lagi pula, kok bisa kampung itu hilang? Katanya lokasinya di situ. Bantah Putri. Kamu ini dasar anak-anak zaman sekarang. Bebal. Asal kamu tahu, banyak hal-hal seperti itu di Pulau Buton. Tidak semua yang gaib bisa dijelaskan, tapi kita percaya itu. Dulu, untuk menghindari serangan perompak maupun penjajah, orang tua kampung adat punya ilmu. Mereka membuat supaya kampungnya tidak terlihat dari penjajah. Akhirnya kampung mereka tidak kelihatan dan hilang begitu saja sampai sekarang. Mereka, warga kampung yang hilang itu juga sama beraktivitas seperti kita. Jelas Bapak. Dia menambahkan, mereka juga sering keluar setiap hari pasar. Hari pasar itu apa? Tanya Putri. Ada hitungannya, nak. Itu hari ketika kita berjualan pasti habis laku semua. Mereka keluar di hari itu. Ciri-cirinya, kalau mereka beli garam, mereka pasti coba garamnya asin atau tidak. Kalau mereka melakukan itu, sudah pasti itu penduduk sana. Pungkas sang bapak.